Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pembelajaran yang dapat memaksimalkan segala potensi pada murid yang beraneka ragam melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan belajar atau sering disebut dengan learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru perlu menguasai kemampuan multitasking dalam memahami segala keberagaman murid. Perlu diingat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah paradigma yang mengedepankan strategi pembelajaran agar dapat mengakomodir segala macam keberagaman murid sehingga menciptakan suatu proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Salah satu respon seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ialah dengan merancang pembelajaran dengan metode pembelajaran yang dapat membuat kegiatan pembelajaran aktif dan meningkatkan motivasi murid untuk terus berusaha sebaik mungkin dalam memahami materi yang telah ada dan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Suatu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid serta membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jika seorang guru mampu merancang pembelajaran berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kesiapan belajar murid, yaitu bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, atau bahkan lambat dan cepat. Ada beberapa tindakan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid.
seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, serta menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal. Kemudian aspek yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan faktor penting untuk memotivasi seseorang dalam suatu hal. Minat terbagi menjadi dua, yaitu minat situasional yang berasal dari sebuah penyajian yang menarik, dan minat yang berasal dari diri mereka, walaupun pada dasarnya penyajiannya tidak begitu menarik. Kedua jenis minat tersebut perlu dipertimbangkan dalam merancang suatu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Setiap murid memiliki profil belajar sendiri. Ada beberapa faktor pada profil belajar murid. Seperti yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk seperti visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, atau logik matematik. Setelah mengetahui ketiga aspek tersebut, maka kita dapat menyusun suatu pembelajaran melalui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut. Yang pertama ialah diferensiasi konten. Konten itu merupakan apa yang kita ajarkan pada murid kita. Konten dapat kita buat berdasarkan keberagaman kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sehingga konten pembelajaran bisa saja dibuat melebihi satu sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Kemudian strategi yang kedua ialah diferensiasi proses. Proses pembelajaran yang berdiferensiasi harus disusun berdasarkan kesiapan belajar murid. Ada beberapa cara dalam menerapkan strategi ini, seperti kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan berdasarkan beberapa minat murid, membuat agenda individual untuk murid yang memiliki tingkat pemahaman berbeda, seperti memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas atau mengembangkan kegiatan yang bervariasi, atau bahkan menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan tingkat kesiapan belajar murid. Strategi yang ketiga ialah diferensiasi produk. Produk merupakan hasil kerja yang harus dibuat atau ditunjukkan kepada guru sebagai bentuk pemahaman murid terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Strategi ini diharapkan dapat memberikan tantangan kepada murid, serta keberagaman dalam memberikan pilihan. Bagaimana mereka dapat
mengekspresikan pembelajaran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Walaupun murid memiliki kebebasan dalam membuat suatu produk, akan tetapi tujuan yang diharapkan tetap sama, sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan dalam materi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya pembelajaran yang berpihak pada murid, bahwa kita perlu menuntun segala kodrat yang ada pada diri mereka, sehingga diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada pada keberagaman murid di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi juga sejalan dengan nilai-nilai guru penggerak, khususnya pada keberpihakan murid, serta inovatif dalam mengembangkan suatu pembelajaran. Selain itu juga sejalan dengan peran guru penggerak, khususnya pada bagian menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dijadikan acuan dalam membangun suatu visi guru penggerak yang dapat diturunkan ke dalam suatu prakarsa perubahan demi terwujudnya budaya positif pada lingkungan sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.